Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 8, yaitu karakteristik memori. Saya tidak terlalu menjelaskan, cuma satu yang saya jelaskan dan yang lainnya saya sebutkan. Saya akan menjelaskan tentang hierarki memori beserta dengan jenis-jenisnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik memori, kapasitas memori, dan juga lokasi penyimpanannya. Nah, yang pertama adalah hierarki memori. Nah, apa sih itu hierarki? Hierarki adalah suatu kumpulan, suatu susunan hal yang dimana hal-hal tersebut dapat dikemukakan sebagai yang berada di atas, di bawah, ataupun di tempat yang tingkatannya sama dengan yang lainnya. Kalau secara abstrak, hierarki itu suatu kumpulan yang tersusun. Jadi kalau tidak terkumpul dan juga tidak tersusun, itu bukan namanya hierarki. Hierarki memori adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyertakan kapasitas, waktu akses, dan juga harga memori untuk tiap bitnya. Nah, jenis-jenis hierarki memori antara lain, yang pertama adalah onboard memory, yang kedua adalah outboard memory, dan yang ketiga adalah offline memory. Nah, apa sih itu onboard memory, outboard memory, dan juga offline memory? Onboard memory adalah memori bawaan motherboard yang biasanya kapasitasnya itu sangat kecil dan tidak dapat diubah. Contohnya itu flash disk dan floppy disk. Yang kedua adalah outboard memory. Outboard memory adalah penyimpanan yang memiliki kapasitas paling besar atau lebih besar daripada onboard memory. Kalau tadi kan onboard memory itu kan kapasitasnya sangat kecil. Kalau outboard memory itu sangat besar. Dan sifatnya ini sangat non-volatile. Contohnya itu magnetic disk dan juga hard disk. Yang terakhir adalah offline memory. Offline memory itu tergolong ke dalam penyimpanan yang sangat lambat karena masih menggunakan pita magnetik. Yang kedua adalah saya akan menyebutkan tentang karakteristik memori. Karakteristik memori itu yang pertama adalah semakin cepat aksesnya. Yang kedua adalah dekat dengan prosesor. Yang ketiga adalah kapasitasnya itu sangat kecil daripada yang lain. Yang terakhir adalah biayanya itu sangat mahal. Yang ketiga adalah kapasitas. Tadi karakteristik yang kedua adalah kapasitas memori. Nah, kapasitas memori itu yang pertama adalah 1 bit. 1 bit itu sama dengan itu 1 binar. 1 byte itu 8 bit. Kalau 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. 1 megabyte itu 1024 kilobyte. 1 gigabyte itu sama dengan 1024 megabyte. 1 gigabyte ya. 1 terabyte itu sama dengan 1024 gigabyte. Jadi kapasitas itu yang paling besar, yang dimakan yang paling terbesar itu adalah tera dulu. Sudah itu masuk ke giga, sudah itu masuk ke mega, kilo, byte, sudah itu masuk ke byte, sudah itu masuk ke bit. Terakhir adalah saya menyebutkan tentang lokasi penyimpanan. Lokasi penyimpanan ini ada 3, yaitu ada yang di luar motherboard, di dalam motherboard, dan juga di luar prosesor. Nah, yang mana sih itu yang dibilang di luar motherboard? Yang mana itu bagian-bagian hardwarenya. Yang pertama adalah hard disk.
Yang kedua adalah flash disk, yang ketiga adalah pita magnetik, keempat adalah floppy disk, yang terakhir adalah optical disk. Itu yang di luar motherboard. Nah sekarang yang di dalam motherboard itu yang mana sih dibilang? Dalam motherboard itu ada dibilang cas. Yang pertama cas L2, yang kedua adalah cas L3, yang terakhir adalah memori utama. Memori utama ini terbagi atas dua lagi, ada dibilang RAM dengan ROM. Nah RAM ini kata lainnya dari volatile, sedangkan ROM adalah non volatile kalau saya tidak salah. Yang terakhir adalah di luar prosesor. Nah di luar prosesor ini ada beberapa, ada register, ada cache, ada juga 8 KB, ada juga 64 KB, dan yang terakhir adalah 1124 KB. Kayaknya cukup sekian. Cuma ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga amalan puasa kita pada tahun ini mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan pahala-pahala kita. Semoga dosa-dosa kita di bulan yang penuh barokah ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni, beserta dosa-dosa orang-orang yang telah mengkhianati kita ataupun orang yang telah menggunjing kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang menarik ataukah yang dapat menyinggung Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.